Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak saya Opik. lagi. Bagaimana? Sudah, Pak. Ya, oke. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ini, pertemuan 3 dan 4 ini, kita akan membahas ya tentang sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan juga adat istiadat ya. Di situ sebenarnya ada juga materi ideologi, tapi saya pikir Anda sudah mendapatkan materi itu di Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Kebetulan saya juga mengajar itu, jadi tidak akan saya berikan ya itu. Silakan kalau masih bingung bisa dibuka kembali. Oke. Pertama, sistem nilai budaya. Nah, kalau kita ingin memahami apapun itu ya, biasa kita harus memahaminya kata per kata, kemudian baru disambungkan. Itu seperti itu. Walaupun memang ada sebuah kata yang satu kata itu maknanya itu sangat berbeda sekali ketika digabung. Contoh, kambing. Kambing itu kan hewan yang memiliki kaki 4, bertanduk, biasa dikurbankan jika ini kan Idul Kurban itu. Kemudian hitam adalah warna yang gelap seperti malam ya, tanpa bintang, tanpa bulan, seperti itu kan. Sedangkan kalau digabung kambing hitam itu kan hal yang berbeda ya. Jadi bukan kambing yang berwarna hitam itu, atau hitam yang seperti warna kambing, tidak. Tapi kambing hitam itu seseorang yang dijadikan disalahkan ya. Jadi memang kata per kata kadang berbeda, tetapi akan lebih mudah ketika kita memahami sesuatu dengan kata per kata. Oke, pertama kita memahami dulu apa itu sistem. Sistem adalah satu kesatuan dari beberapa unsur ya, satu kesatuan dari beberapa unsur itu namanya sistem. Kita sering sekali dengar sistem, misal sistem pendidikan, yaitu berarti dari beberapa unsur komponen-komponen pendidikan yang saling berkesinambungan kan dalam menjalankan sesuatu, itu namanya sistem. Sistemnya tidak seperti ini ya, berarti itu tata caranya, prosedurnya tidak seperti ini, kurang lebih seperti itu kan. Sistem penulisan ya berarti di situ dari mulai huruf, kemudian cara menyambung huruf, nah itu namanya sistem. Jadi unsur-unsur dalam satu kesatuan, ini sistem yang menjalankan sebuah tujuan tertentu, sistem. Kemudian nilai juga sering dengar, nilaimu berapa? Nilainya 80, nilai saya jelek 40 ya. Itu apa? Ini sudah ada di PKN SD dulu. Nilai adalah sesuatu yang dihargai ya. Jadi bernilai artinya berharga. Contoh, sebenarnya semua bernilai ya, tetapi tiap hal itu memiliki nilai berbeda. Adakah yang tidak bernilai? Ada yang sebenarnya memiliki tapi nilai kecil sekali. Contoh, kerikil ya. Kerikil bernilai apa tidak? Bernilai. Anda mengumpulkan kerikil ya sampai 1 karung dijual bisa. Apalagi 1 pickup ya, 1 truk ya bisa, mahal itu. Tetapi kalau hanya 1 kantong plastik misalnya, nilainya kecil sekali. Kadang kita menganggapnya tidak bernilai sama sekali kan. Kenapa seperti itu? Lah coba Anda sedang ini ke kampus ya, terus kan banyak kerikil kan. Apakah Anda ambil? Anda sambil ke kampus itu mengambil kerikil? Kan tidak kan. Tuh kan Anda menganggap itu tidak bernilai, tidak berharga, tidak memiliki sesuatu yang menarik bagi manusia gitu kan, seperti itu. Itu namanya nilai. Jadi sesuatu yang dihargai kan. Nilainya emas dengan kerikil, emasnya berupa kerikil juga ya. Kerikil batu dengan kerikil emas bernilai mana? Emas pasti. Kalau ada kerikil tidak usah banyak-banyak lah, kerikil emas di dekat UMS pasti akan berebutan ya, bahkan mungkin sambil jambak-jambakan. Itu artinya lebih dihargai. Manusia juga ada memiliki nilainya berbeda-beda ya. Coba
Anda misal satu kelas, ada yang dijauhi, kurang disukai teman sekelasnya, ada yang sangat disukai, ingin berteman dengan mahasiswa tersebut, berarti dia lebih bernilai ya, itu lebih dianggap berharga bagi mahasiswa lain. Sedangkan yang dijauhi atau dibenci itu artinya nilainya lebih rendah. Oke, sistem sudah, nilai sudah, sekarang budaya. Budaya sudah kemarin adalah hasil cipta karsa rasa manusia, hasil akal budi, hasil pikiran manusia, itu budaya. Jadi sistem nilai budaya adalah satu kesatuan dari komponen-komponen yang berharga dari hasil pikiran manusia, itu sistem nilai budaya. Nah, kemudian menurut ini kita akan sering menyebut Kluckhohn dan juga Kuncharaningrat ya, karena ini adalah antropolog yang banyak diikuti, ya, termasuk di mata kuliah ini kita akan banyak menganut berkiblat pada dua ilmuwan ini ya, dua antropolog, dua budayawan ini, Kluckhohn dan Kuncharaningrat, itu orang Indonesia ya, orang Jawa. Itu tokoh-tokoh budaya. Ini Kluckhohn ini mengatakan sistem nilai budaya itu kurang lebih itu ada 5 masalah dasar ya. Jadi nilai budaya Jawa, nilai budaya Gayo, nilai budaya Ternate, nilai budaya Cia-cia, nah, itu kurang lebih ini ada terkait 5 masalah dasar. Pertama, bagaimana sih suku Gayo itu memandang bahwa hidup itu apa, ya kan? Hidup itu apa, tujuannya apa, seperti itu, dan apa yang harus dilakukan di dalam hidup itu. Yang kedua, manusia itu harus membuat sesuatu, berkarya. Itu apa hakikatnya? Kenapa harus berkarya? Karya itu berupa apa saja ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manusia itu sebenarnya kedudukannya apa? Tanggung jawabnya apa? Perannya apa di dunia ini? Itu kedudukan manusia ya. Kemudian nomor 4, apa yang harus diperbuat manusia dengan alam sekitar, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan benda mati ya. Dengan sumber daya alam kan, kita menggunakan pasir, menggunakan air, udara, emas, itu apa sih sebenarnya hakikatnya itu apa? Apakah hewan tumbuhan itu diciptakan memang hanya untuk memenuhi kebutuhan kita manusia, atau mereka sederajat dengan kita, atau kita lebih tinggi dari hewan tumbuhan dan benda-benda mati itu, lebih mulia? Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nilai budaya itu terkait dengan bagaimana sih manusia itu berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia. Yang pertama dengan keluarga, itu kan dengan ayah, ibu, saudara, dan dengan orang lain, tetangga dan orang asing gitu kan. Tuh. Jadi tiap nilai budaya memiliki sistem yang berbeda-beda. Ya, itu tadi saya menyebutkan suku Gayo, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda memiliki nilai budaya yang berbeda-beda, memiliki pandangan hidup yang pengertian bahwa hidup itu apa, kenapa kita bisa hidup, siapa yang menciptakan hidup. Nah, itu memiliki nilai budaya yang berbeda-beda ya. Terus pandangan terhadap tumbuhan, bagi orang Jawa tumbuhan itu apa sih, berbeda dengan nilai tumbuhan bagi orang Dayak, itu bagaimana, itu berbeda. Oke, kemudian nah selanjutnya tadi saya sudah membahas sedikit, menyebut sedikit tentang pandangan hidup. Mari kita bahas ya tentang pandangan hidup lebih detail lagi. Jadi pandangan hidup apa sih? Sebenarnya sudah ada di penjelasannya di Open Learning ya, di situ ada slide-nya dan juga ada penjelasannya. Jadi pandangan-pandangan yang menjadi dasar hidup atau patokan pedoman bagi manusia, yaitu. Nah, tiap-tiap suku, tiap-tiap budaya memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Terus tahunya itu pandangan hidup bagaimana? Bisa dilihat dari 4 ini ya, 4 unsur pandangan hidup. Pertama adalah cita-cita. Jadi orang-orang dari suku Jawa itu sebenarnya memiliki cita-cita apa sih? Tujuan hidupnya apa sih, ya kan? Seperti itu.
yang dianggap sukses seperti apa sih itu. Yang kedua, orang Jawa, misal orang Jawa, sekarang suku yang lain lah, suku Bali misalnya. Suku Bali memandang apa itu kebajikan, apa itu hal yang baik, dan apa itu hal yang buruk, apa itu hal yang jahat, dan apa itu hal yang mulia. Ya, itu namanya salah satu unsur pandangan hidup. Jadi pandangan itu meliputi pandangan tentang cita-cita atau tujuan hidup. Yang kedua, pandangan tentang mana yang baik, mana yang buruk. Itu baik, itu buruk. Nah, itu akan berbeda-beda ya. Di suku Jawa dengan di suku Bali atau di suku Dani di Papua itu berbeda. Kemudian yang ketiga, usaha atau perjuangan. Apa sih yang disebut perjuangan? Bagaimana melakukan perjuangan? Apakah ini disebut perjuangan atau tidak? Tiap-tiap budaya memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Tuh. Kemudian terakhir, keyakinan dan kepercayaan. Apa yang dipercaya, apakah alam semesta ini diciptakan oleh siapa, bagaimana, itu keyakinan dan kepercayaan ya. Next. Contoh ini pandangan hidup dari suku Dayak Jalai ya. Jadi ini ya, kemarin sudah dibahas bahwa suku Dayak sebenarnya itu di Kalimantan kan kita mengatakan suku Dayak ya. Dayak itu sebenarnya bukan suku sih, jadi kelompok suku lah ya, kelompok suku. Suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan itu kita sebut Dayak gitu. Jadi kalau misalnya di Kalimantan Barat ada saya Dayak, di Kalimantan Timur ada saya Dayak, itu belum tentu sukunya sama loh. Itu hanya mereka sama-sama di Kalimantan. Seperti kita di Jawa, oh kamu orang Jawa bagi orang luar Jawa itu tidak hanya suku Jawa ya, mereka itu menyebut suku Jawa, suku Sunda, suku Banten, suku Madura itu Jawa semua ya. Padahal kan kita beda suku kan. Anda orang Jawa disebut, oh kamu orang Madura, mau apa tidak? Kan tidak, saya bukan orang Madura, saya orang Jawa. Nah itu sama, Dayak itu sebenarnya penyebutan untuk apa namanya semua suku-suku asli di Kalimantan. Sekarang kita membahas Dayak Jalai, suku Jalai ya. Menurut suku Jalai, pandangan hidupnya ini kepercayaannya bahwa dunia itu harus dipertahankan eksistensinya dengan memberikan jaminan agar semua makhluk baik yang kelihatan maupun tidak yang hidup ataupun benda mati. Jadi untuk supaya dunia ini tidak hancur, itu semuanya harus saling harmonis ya, harmonis, tidak saling berperang, saling mengasihi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pandangan tentang hewan, pandangan hidup tentang hewan. Hewan memiliki roh, perlu dijaga, dihargai dan dihormati. Nah, kenapa tahu bahwa suku Jalai memiliki pandangan hidup ini? Nah, kita bisa lihat di sini salah satu di cerita-cerita dalam kemudian mitos, cerita lisan maupun tertulis di situ. Tuh, jadi kita bisa melihat pandangan hidup itu bisa dari Anda nanti tanya orang-orangnya ya, terutama orang yang tua karena itu kan masih mempertahankan budaya asli ya. Kalau kita kan walaupun Jawa tetapi orang muda sudah kurang mengamalkan budaya. Nah, ini di mata kuliah ini kita coba akan mengenali lagi dan kalau ada hal-hal yang positif mari kita amalkan lagi ya pandangan budaya suku kita masing-masing. Kemudian kita coba cek pandangan budaya Jawa, salah satu contohnya. Nah, ini karena banyak yang Jawa, coba ya nanti saya akan bertanya, konfirmasi, apakah benar seperti itu? Apakah Anda masih meyakini itu? Jangan Anda ini ya, sesuai dengan hati nurani Anda ya, apakah masih memiliki pandangan hidup itu atau sudah tidak? Kalau sudah tidak, berarti mungkin sudah bergeser ya, tidak memiliki pandangan hidup seperti leluhurnya orang Jawa. Nih, contohnya adalah orang Jawa berpandangan bahwa hidup itu seperti roda, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita itu hati-hati sekali. Kita kalau sedang berjaya itu tidak sangat-sangat mencegah untuk sombong. Karena kita percaya bahwa ya kita bisa berjaya hari ini, besok bisa kita hancur. Nah, seperti roda kan atas bawah ya kan seperti itu. Kemudian kalau kita berjaya, orang Jawa itu berpandangan bahwa ya kita berjaya bukan hanya karena kita hebat, bukan tetapi karena kita dibantu orang-orang di belakang kita, dibantu Tuhan dan juga orang-orang di belakang kita. Ya. Tuh. Maka orang Jawa itu pada dasarnya itu kalau kita masih mengamalkan ini ya pandangan hidup Jawa ya, kita itu sangat-sangat low profile ya, sangat
rendah hati, tidak sombong. Karena kalau walaupun kita sedang hebat, kita tuh meyakini bahwa sekarang hebat, besok bisa tidak, maka kita tidak boleh sombong. Terus yang kedua, kita hebat karena orang lain, ya, itu pandangan hidup orang Jawa seperti itu. Kemudian yang kedua, kita itu orang Jawa memiliki pandangan hidup bahwa tidak boleh aji mumpung. Artinya apa sih kalau bahasa Inggris itu opportunis ya, opportunis. Artinya ketika kita dalam memiliki kekuasaan, tidak boleh terus serakah, tidak boleh angkara murka ya, tidak boleh jahat lah seperti itu, namanya aji mumpung ya. Mumpung memiliki kesempatan berbuat jahat karena memiliki kekuasaan, itu aji mumpung bahasa Indonesianya. Kemudian kita ada pandangan hidup suku Ternate. Ini ada pandangan hidup Jou Se Ngofangare. Saya tidak tahu cara membacanya dengan benar ya, maaf. Memandang bahwa manusia dan alam semesta dari Tuhan atau Jou, hakikatnya manusia sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Jadi suku Ternate itu mempercayai, kepercayaannya ya ini ya, bukan. Ternate kan memang kebanyakan sekarang beragama Islam ya, jadi seharusnya memiliki kepercayaan Islam. Percayaan berdasarkan Islam ya. Nah di sini ini sedang berbicara pra-Islam ya, berarti bahwa mereka meyakini bahwa manusia itu sudah diciptakan dulu sebelum alam semesta diciptakan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adat istiadat yang sudah beralih tadi pandangan hidup, sekarang adat istiadat. Adat istiadat ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Kenapa sih ini disebut adat istiadat? Adat istiadat itu nama lainnya kebiasaannya. Dalam bahasa Inggris itu custom ya. Ada kata di bahasa Inggris customer. Customer itu artinya pelanggan. Nah, kenapa sih apa hubungannya custom itu kebiasaan? Kenapa customer itu jadi pelanggan? Nah, pelanggan itu diartikan adalah orang yang biasa memiliki kebiasaan membeli ke toko kita. Itu makanya disebut pelanggan. Oh, dia biasa datang, maka kan pelanggan kan. Kalau ada pembeli tidak biasa datang, itu bukan pelanggan, itu biasa seperti itu. Balik lagi ke adat istiadat, maka ciri-ciri adat istiadat itu pertama yaitu perilaku ya. Jadi bisa dilihat tampak perilaku. Kemudian yang kedua, dilakukan berulang-ulang, bolak-balik terus-menerus. Kalau perilaku dilakukan sekali itu bukan adat, tapi dilakukan ulang-ulang. Ya, perilaku seseorang maupun sekelompok orang itu namanya adat ya. Kemudian ketiga, adanya dimensi waktu. Artinya ini di waktu-waktu tertentu, tidak sembarangan. Jadi misal ada memotong rambut, yaitu memotong rambut pada waktu-waktu tertentu, tidak potong rambut, besoknya potong rambut, besoknya potong rambut. Nah, itu berarti tidak jelas ya, random ya, acak gitu, mungkin itu bukan adat. Gitu. Kemudian yang keempat, diikuti oleh orang lain. Nah, ini sekelompok orang. Jadi, walaupun tadi kok dilakukan seorang, tapi orang lain ternyata di rumahnya juga melakukan itu, melakukan itu. Nah, itu namanya adat istiadat. Ya, nanti kita akan mengidentifikasi adat istiadat. Kemudian, menurut Kuncharaningrat, nah, adat istiadat itu terdiri dari, kalau di atas ciri-ciri ya, sekarang terdiri dari ada norma, kemudian hukum. Hukum itu ya norma sebenarnya, norma tapi dia memiliki sanksi atau hukuman yang ditegakkan. Ya, itu. Mencuri, diborgol, dimasukkan penjara, itu namanya hukum berarti normanya. Peraturannya ada ditegakkan. Di Papua misalnya menabrak, kita kalau sedang Papua kemudian menabrak babi, itu harus didenda itu denda adat. Nah, itu berarti kalau ditegakkan namanya hukum. Kemudian aturan khusus dan memiliki nilai-nilai. Oke, kita contoh. Adat ini contoh Minahasa. Ini ada adat istiadat Mapalus, yaitu sebenarnya artinya gotong royong lah. Kalau dibahas di suku Jawa, kita namanya apa sih? Sambatan ya, sambatan. Suku Jawa khusus Tegal ya ini. Nanti saya cek untuk Jawa yang lain. Sambatan intinya kita bergotong royong mau buat rumah bersama-sama. Nanti dia yang sakit ya nanti saling membantu. Seperti itulah. Itu namanya Mapalus kalau di Minahasa. Ini contoh ini gotong royong memindahkan rumah ya. Kemudian di Jawa ini adatnya saya mengambil satu contoh adat pernikahan ya ini. Tapi ini adat pernikahan saya contoh di sini ini Negarigung ya di Jawa dan mungkin di Solo juga begitu.
di Jawa, maaf, Jogja maksud saya. Ini ada adatnya dari serah-serahan, memberikan cindera mata makanan dari laki-laki ke perempuan, ya kan. Kedua, siraman, ini mandi. Ini sebagai bentuk apa sih namanya, penyucian lah supaya bersih dari kotoran dan dari segala hal yang sial itu. Kemudian paes, ini adalah berhias. Kadang ada yang ada adatnya itu harus mencukur apa ini namanya, alis ya. Makanya untuk pengantin-pengantin Jawa biasanya setelah menikah itu kan alisnya jadi menggunakan apa sih? Pensil alis ya, pensil alis itu. Kemudian dodol dawet ini adalah makan dawet ya ini. Kemudian midodareni ini silaturahmi dari keluarga pengantin laki-laki ke perempuan. Panggih ini juga datang, dan balangan suruh ini balang itu membuang ya, suruh itu sirih, jadi membuang sirih, melempar sirih seperti itu. Untuk lebih detailnya bisa nanti cek di YouTube ya. Terakhir, nah ini masih dalam salah satu unsur adat ya, kembali ini tadi kuncoran ningrat, unsur adat ini ada namanya hukum ya, hukum adat. Hukum adat, aturan adat, dan nilai adat. Nah ini kita contoh, saya ambil ini ya, ini hukum adat. Hukum adat suatu norma yang tidak tertulis mengatur masyarakat memiliki sanksi. Ingat ya, norma hukum itu harus memiliki sanksi dan ada perannya, petugasnya ya. Yang paling terkenal itu di Bali ya, namanya ada polisi adat namanya pecalang itu. Jadi mereka menegakkan hukum adat. Sekarang kita contoh hukum adat di Indonesia ya harus memiliki sanksi ya. Nah, ini contoh hukum adat, ada hukum adat potong jari. Wah, karena kalau keluarganya meninggal nanti dipotong satu, keluarganya meninggal lagi potong satu. Aduh, kalau anaknya 11 terus meninggal semua berarti potong mungkin kakinya ya, mungkin kurang tahu, maaf. Kemudian hukum adat berjenjang di Aceh ya, ini berhubungan dengan syariah. Jadi campur adat dengan syariah Islam. Hukum adat warisan di Bali ya. Hukum adat mahar di Maluku. Ini maharnya untuk mahar pernikahan di Maluku, di salah satu suku di Maluku ya ini ya, karena di Maluku pun memiliki beberapa suku, itu mahar adalah kepala manusia. Tapi ini sudah tidak diberlakukan sejak 2005 ya. Itu jadi ngeri juga ya ini, kalau yang mau orang Maluku harus disiapkan mahar kepala manusia. Sanksi contoh, kalau tidak salah baru kemarin-kemarin lah, mungkin 1 atau 2 tahun ya, ini pembunuhan gadis di Kabupaten Kutai Barat, kemudian diputus sanksi adat membayar denda 1.800.000.000. Ini yang memutuskan siapa? Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat atau Dayak ya. Dayak apa saya kurang ingat, lupa. Nah, ini bayar, ini hukum adat ya itu. Kemudian pengadilan hukum resminya di situ mengikuti hukum adat. Ini yang kedua, saksi adat dalam awik-awik. Awik-awik itu peraturan adat di Bali ya. Ini sanksinya bisa berupa mengaksama, ini yang ringan, minta maaf saja. Yang kedua, dedosaan itu membayar uang. Ketiga, kerampang itu disita harta bendanya. Keempat, kasepakang tidak diajak diisolasi dalam waktu tertentu. Kaselong diusir, ini cukup berat. Dan upacara prayascita, ini dihukum bersama-sama ya, karena ini bersih desa. Oke. Seperti itu. Oke.